masa depan lu udah nggak ada, lu udah nggak ada gunanya, lu udah nggak bisa kerja lagi. Lihat tuh, lu lebih cepet untuk, lu nggak tahu kan lu kenapa gitu, nggak tahu kan, lu nggak ngerti kan sekarang. Dokter aja nggak bisa sembuhin lu Iya. gitu ya. Iya, dan lain sebagainya, lu nggak ngerti kan. Jadi saya dalam hati tuh suruh tabrakin diri terus ke kereta. Oh ya? Iya, Sampai begitu ya? iya. Tabrakin diri terus, udah lu cepet. Pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi tidak melebihi kekuatan kamu. Itu gue pegang. Itu selalu tiap kali terjadi ya gue perkatakan, pencobaan ini nggak lebih dari kekuatan gue. Gue percaya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Gue ucapkan terus. Kita tuh cukup ngerasa kok begini ya. Makanya gue bilang kan tadi di awal, kok istri gue disembuhin, gue kagak gitu loh ya. Nah akhirnya gue ketemu tuh di situ. Gue yang pelihara, saya yang pelihara, kata Tuhan. Saya yang kasih kesembuhan, saya yang kasih segala sesuatunya, saya pengen kontrol. Di saat itulah gue tahu, iya Tuhan. Dan semenjak itu gue nggak pernah khawatir apapun. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita jumpa lagi di Harmony Podcast. Tapi hari ini kita nggak belajar firman Tuhan seperti dengan Elia Miron. Ya, hari ini kita mau mendengarkan kesaksian. Saya bersama dengan rekan saya. Ya, saya Ricky. Dan hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari teman kita juga di tempat ini, ya, Johannes Lo. Nah, hari ini kita mau dengar bagaimana dia berjalan bersama dengan Tuhan, bagaimana dia bisa lolos dari lembah bayang-bayang maut, ya. Dan saya percaya kalau teman kita disertai Tuhan dan bisa lolos dari lembah kekelaman, berarti Bapak Ibu juga bisa lolos dari itu semua. Dan biarlah kesaksian ini memberikan kekuatan kepada kita semua. Ya. Dan juga pembelajaran, pasti ada sesuatu yang pasti kita bisa pelajarin dari kisah beliau. Iya, kan kesaksian ini biar jadi berkat juga. Nah, hari ini mungkin kita langsung aja nih ke tamu kita hari ini, Johannes Lo. Ya. Mungkin lu bisa perkenalkan diri dulu, lu siapa nih bro? Ya kan, apa pekerjaan, pelayanan lu apa, gimana segala macam. Shalom teman-teman semua. Thank you auditor Boyki. Ya. Nama saya Lomarus Johannes. Saya punya istri 1, anak 3, jangan dibalik. Pekerjaan saya sebagai konsultan keuangan di bidang insurance. Dan puji Tuhan, saya melayani di gereja sebagai koordinator dan juga bisa sebagai pembicara dan lain-lain. Seperti itu dong. Nah, kesaksian apa nih yang mau lu sampaikan yang memberkati setiap kita? Silakan bro. Thank you Kok. Silakan kesaksian. Tahun 2021 kita sama-sama tahu seluruh dunia lagi ngalamin yang namanya pandemi, yaitu pandemi COVID-19. Nah, pandemi ini kebetulan yang pertama saya nggak kena nih yang dari 2020 nih. Pas begitu masuk tahun 2021, nggak disangka-sangka kita kena. Saya kena di bulan Juni tepatnya gitu. 2021. Iya, 2021 bulan Juni. Awalnya sih gejalanya cuma demam biasa, demam, pilek, dan kehilangan penciuman, itu aja sih. Nah, jadi kita pas tidur itu, subuh-subuh saya bangun tuh sekitar jam 4 mau masak air. Ceritanya mau minum air hangat gitu loh. Nah, semenjak pas lagi bus air hangat, tiba-tiba saya ngerasa saya nggak enak badan gitu loh. Rasanya pengen black out gitu, pengen pingsan gitu loh. Lucunya begitu, saya bisa ngerasa gitu. Saya langsung ke kamar, saya panggil istri saya, "Yang, saya mau pingsan nih," saya bangunin dia kan. Begitu dia bangun, dia pegang saya bener, saya langsung black out, langsung nggak sadar gitu loh. Langsung nggak sadar. Pingsan jatuh tuh bro? Sempet jatuh ya, duduk gitu. Tapi nggak lemes banget, nggak duduk ditahan sama istri gitu. Dulu akhirnya saya bangun. Begitu saya bangun, semenjak saya bangun buka mata itu, saya putar terus tuh vertigo 1 kali 24 jam setiap hari. Dan itu terjadi selama berbulan-bulan. Nah, setelah itu saya memutuskan untuk ke dokter karena saya nggak kuat. Setiap hari saya bangun dengan vertigo dan saya ngerasa tuh deg-degan dan lain sebagainya. Itu berlangsung 1 harian? Iya. Pokoknya buka mata udah muter. Berarti nggak bisa beraktivitas dong ya? Bisa tapi muter. Iya, pusing. Karena vertigo itu kan sakit kepala sebelah gitu ya bro. Bukan kok, vertigo itu muter. Muter ya? Iya. Kayak oleng di kapal gitu. Siap. Jadi saya ke dokter pertama ya, di salah satu rumah sakit, dia bilang, "Oh iya kamu vertigo dan sebagainya. Ini kamu positif ya COVID, udah dicek segala macam." Saya disuruh pulang. Pulang itu dalam keadaan lemes. Kena varian apa waktu itu bro? Delta. 2021 Delta. Nah, semenjak itu pulang, saya ngerasa minggu depan lagi disuruh kontrol loh. Ya. Kontrol, dicek segala macam,
tapi nggak membaik. Intinya tuh diobatin nggak membaik. Akhirnya saya putuskan untuk pindah dokter. Pindah dokter, kita pindah ke rumah sakit. Oh ini vertigo ringan katanya. Dokter kedua nih yang ngomong ya, dokter penyakit dalam. Dia bilang ini vertigo ringan katanya. Akhirnya dicek segala, udah disuruh kasih minum obat yang biasa aja, udah obat biasa, dibawa pulang lagi, seminggu lagi kontrol lagi, tetap seperti itu. Nah saya akhirnya ada yang bilang, jangan-jangan syarafnya kena nih, gara-gara virus, COVID gini nih syarafnya kena. Akhirnya habis 2 minggu itu saya pindahlah ke dokter syaraf di salah satu jalan di Gedong Panjang, Jalan Panjang. Nah, udah 3 dokter nih ya, 3 berarti dokter. ini dokter 3 ya. Betul, dokter yang ketiga dokter syaraf. Akhirnya dicek-cek, oh ya vertigo ringan gini, oh syarafnya gampang ini, dikasih tau gini, diobatin lagi. 2 minggu saya kontrol di dia, nggak membuahkan hasil apapun, nggak berkurang sama sekali. Oke. Dan akhirnya kita pindah lagi ke dokter lain. Kali ini kita coba untuk ke dokter THT. Karena kan ini bersangkutan hidung, telinga, tenggorokan, dan itu bisa bikin vertigo. Nah, akhirnya dokter THT bilang, oh iya, ini seperti ada sinus di sininya katanya. Ada sedikit pembengkakan gitu segala macam. Akhirnya 3-4 kali saya balik ke situ, sampai kan dikasih obat, itu nggak membaik apapun sama sekali. 4 kali kita obatin, saya sampai titik di mana saya mau nyerah gitu. Kok semua dokter ini nggak ada jawaban sama sekali gitu loh. Akhirnya singkat cerita, saya ngerasa nggak ada jawaban. Nah jadi saya bilang tuh sama istri saya tuh terakhir tuh saya bilang, sayang, kayaknya saya mesti ke psikiater nih. Nah saya punya alasan kenapa saya bilang ke psikiater. Pertama gini, jadi ketika saya semenjak vertigo itu, saya tuh bangun pagi, saya udah deg-degan. Tap. Apa yang lo takutkan itu, apa lo khawatirkan lo? Enggak ada kok, itu begitu aja. Begitu aja terjadi. Dan saya udah berusaha menjelaskan sama istri, ini something wrong nih sama diri saya, nih ada yang salah nih dalam diri saya. Nah, namanya orang awam nggak tahu apa-apa ya, istri bilang itu cuma pikiran, itu di pikiran kamu doang. Dan lain sebagainya, nggak melihat bahwa di dalam ini berantakan, hancur gitu. Nah, akhirnya setelah berjalan seperti itu, saya tuh setiap kali bangun pagi, itu olahraga, rajin. Jadi di masa itu juga melakukan olahraga. Di waktu vertigo pun berolahraga. Okay. Olahraga itu bukan untuk tujuan saya sehat. Tapi karena saya nggak bisa diem. Saya rasa cemas, saya rasa takut, saya rasanya ini beda banget semuanya dan lain sebagainya. Olahraga apa bro? Di luar rumah aja, goyang jalan-jalan tuh saya keliling jalan. Nah kebetulan di depan rumah saya itu kan rel kereta api tuh. Jadi saya tinggal di agak dalam gang situ. Saya olahraga. Jadi setiap kali saya keliling sama anak-anak saya nyanyi. Saya nyanyi terus dalam nama Yesus ada kemenangan gitu. Itu nggak membuahkan apa-apa intinya gitu. Nah, setiap kali saya olahraga, saya keluar, itu seperti ada bisikan, kan kereta kan sering lewat tuh. Nah itu tuh berbulan-bulan terjadi tuh. Lu kan udah sakit gitu. Masa depan lu udah nggak ada. Itu bisikan tuh datang terus. Intimidasi. Iya. Masa depan lu udah nggak ada, lu udah nggak ada gunanya, lu udah nggak bisa kerja lagi, lihat tuh. Lu lebih cepet untuk, lu nggak tahu kan lu kenapa gitu. Nggak tahu kan, lu nggak ngerti kan sekarang. Dokter aja nggak bisa sembuhin lu gitu ya. Iya dan sebagainya, lu nggak ngerti kan. Jadi saya di dalam hati tuh suruh tabrakin diri terus ke kereta. Oh ya? Iya. Sampai begitu ya? Iya. Tabrakin diri terus, udah lu cepet. Nah itu berulang berapa kali, saya sempet di rel kereta itu nengking gitu loh ya. Ya alhamdulillah sedaya, tapi saya bilang gini, Tuhan tolong berikan saya kekuatan. Nah itu intinya seperti itu. Saya pulang dong. Pulang, jadi itu kalau kita bangun tidur loh. Bangun tidur itu kan denyut nadinya kan paling normal 60/100 kan. Iya, sampai 100. Sampai 100 kan. Semenit kurang lebih gitu ya. Saya bangun tidur, saya tes sendiri, itu udah 80. Oke. 80 sampai 85. Jadi itu saya ke toilet cuma 5 meter lah paling. Balik, buang air kecil, begitu balik udah hampir 100. Saya bisa ngerasa pap gitu. Lalu cuma ke toilet? Iya, cuma jalan ke toilet dan sebagainya. Bahkan ketika sampai kita di hari pernikahan kita nih, itu tuh saya cuma bisa nangis di dalam toilet, saya nggak ngerti apa yang terjadi, rasanya itu berantakan banget gitu intinya. Berantakan banget sampai di hari pernikahan tuh anniversary? Iya. Okay. Di bulan 9-nya. Nah, jadi itu anak-anak tuh setiap hari tuh ngeliat kondisi saya tuh, kondisi yang lagi sakit gitu, kondisi sakit, tapi saya nggak kasih lihat mereka saya lemah dan sebagainya. Saya tetap kasih lihat mereka saya berdoa, saya menyembah dan lain sebagainya. Saya kasih lihat mereka itu bahwa ada pengharapan dan itu, tapi saya sendiri ngerasa berantakan tuh dalamnya. Nah, sampai akhirnya saya udah coba semua dokter. Saya dengar khotbah sehari 3 kali, saya menyembah Tuhan sehari 3 kali, dan itu nggak mengubah apapun. Nah, akhirnya
saya minta istri saya mesti ke psikiater deh. Hmm. Setelah gitu. Saya tahu ini tuh bagi beberapa orang, mungkin orang ngira ini saya gila dan lain sebagainya. Nah, tapi di titik itu saya udah nggak peduli lagi. Saya yang penting saya pengen bisa dapat ketenangan Jalan itu. keluarnya lah. Iya. Nah, saya tuh nggak bisa tidur. Oke. Jadi baru tidur bentar bisa bangun kaget gitu, napas tenangnya gitu. Nah, sampai begitu ya. iya, jadi saya akhirnya memutuskan untuk ke psikiater waktu itu. Saya minta istri saya, kita langsung ke psikiater. Di bulan berapa itu, bro? Berapa lama sejak yang nah itu kan tadi Juni ya? Juni. Oke. Jadi saya berobat itu cukup lama, berarti di bulan keempat kelima lah. Di mana kan saya berobat dokter yang lain dulu. Jadi Juni, Kontrol. Juli, Agustus, Oktober atau November Iya. lah kurang lebih baru mutusin untuk ke Ke psikiater. Oke. Nah, saya bilang sama gini, karena kita udah bisa-bisa nih duit nih. Oke. Udah bisa-bisa kita pikir gini, yaudah kalau memang udah nggak di psikiater ini udah nggak jalan keluar, saya pasrah, gue bilang gitu. Gue pasrah nih. Karena di saat pandemi pun pasti lu udah nggak kerja ya? Iya. Nggak kerja, Nggak ketemu nggak ada orang. penghasilan, Iya. terus lu harus ke dokter, bayar ini, bayar obat, bayar apa, sampai akhirnya ke psikiater. Jadi Iya. ini istilahnya udah pengharapan terakhir nih psikiater nih ya. Iya. Oke, terus lanjut dulu. Jadi begitu ke psikiater, jadi nyampe dong ke psikiater. Dia nggak ngomong apa-apa, dia cuma nanya, kamu ngalamin apa? Gue cerita dong semua, ini kamu ngomong cepat banget ya, kayak gitu. Dia ngomong cepat banget, jadi dalam kondisi itu dia bilang, kamu ini lagi kondisi tahap depresi nih katanya. Kamu kenapa? Udah gue cerita, gue nggak ngerasa apa yang gue rasa itu masalah itu. Ya udah gue nggak tahu, akhirnya bilang, ya udah, ini saya kasih obat pengencer darah, gini, dia kasih semua obat. Hari itu pulang nyampe rumah jam 5, gue minum tuh obat. Tidur dari jam 5 sampai jam 7 pagi. Waduh. Itu hari pertama gue bisa tidur. Hari pertama gue bisa tidur, itu luar biasa. Aduh, enak banget. Oke. Nah, istri pun bilang, jadi selama ini tuh, dia bilang kalau gue belum tidur nih, belum dengar suara gue untuk mendengkur nih, ngorok nih, dia belum bisa tidur. Oh. Karena mungkin kan waktu lu bangun, dia kebangun juga belum Betul. pasti kan? Dia panik juga, dia takut juga. Iya. Terus satu hal gini, jadi kan gue tuh orangnya nggak mau nyusahin orang sebenarnya ya. Sebenarnya. Jadi gue nggak mau nyusahin istri dan lain sebagainya. Nah, suatu hari gue pernah lihat pas lagi dia ulang tahun tuh ya, gue kasih dia kue, itu matanya kayak mata panda. Jadi dia bergadang juga dan lain sebagainya, dia juga tertekan. Gue tahu dia tertekan lihat kondisi dan lain sebagainya kan. Nah di situlah Tapi istri nggak terkena ini ya? Istri dan anak-anak nggak kena COVID ya? istri sama saya kena positif. Oke, Nah, hebatnya gini nih, makanya lucu ya. Jadi itu pas hari Minggu, pas saya pingsan kan hari Minggu pagi. Ya. Harus pelayanan, bayangin. Main kita pakai Zoom. Mau nggak mau pusing-pusing, main kita pakai Zoom, dia jadi WL, kita nyanyi. Dia bilang Tuhan jamah dia ada suatu, dia ngerasa kesegaran itu dapat lagi. Saya bilang saya mana, saya bilang gitu. Kok saya nggak ngerasakan hal yang sama? Kita worship bareng, kita penyembahan bareng, kita doa bareng. Istri dapat, lu nggak dapat. Iya, saya bilang kok nggak ada, Tuhan nggak adil nih, saya bilang gitu loh. Masa bareng-bareng lagi sakit, semua cuma satu. Perjalanan saya begitu luar biasa lagi. Tapi di titik terakhir saya tahu, nanti saya akan kasih tahu. Nah akhirnya setelah ke psikiater, minum obat, Bisa sekali tidur, tuh, tenang. minggu depan sudah baik lagi. Nah tapi selama seminggu itu, saya dengar khotbah tuh. Tiap hari minum obat berarti ya? Yes, Oke. Dan sambil dengar khotbah. betul. Oke. Saya dengar banyak khotbah dari berbagai macam hamba Tuhan. Ya, waktu itu saya kan belum kenal Koditer ya. Jadi saya dengar salah satu Billy Lantang ya, Billy Lantang. Jadi dia bilang, dia kesaksian kan tentang sembuh dari cancer ya kan. Oh iya. Gitu. Nah, dia satu statement yang luar biasa banget, yang langsung membekas banget. Dia bilang, kenyataan hidup harus tunduk sama kebenaran. Di situ langsung Tuhan jamah gue tuh. Gue merasa banget, ini yang lu mesti tahu. Segala situasi lu harus tunduk sama apa perkataan gue, kata Tuhan gitu. Nah akhirnya semenjak saat itu, kan kontrol kedua akhirnya ke psikiater lagi kan. Psikiater lagi, dikasih obat lagi kan. Nah ini memang ekstrim. Lagi-lagi ini gue yang dapet poin ini kok. Jadi gue nggak bilang ini berguna, bisa bermanfaat bagi semua orang. Hari itu juga, yang pas gue kontrol kedua, obatnya itu gue buang. Gue putuskan, gue stop obat. Dengan kondisi yang masih seperti itu. Dan gue bilang ini Tuhan. Jadi situasi dan kondisinya masih sama, tapi lu sudah mendengarkan bahwa kenyataan harus tunduk pada kebenaran. Yes. Waktu kontrol kedua, lu dikasih obat, lu putuskan untuk buang. Stop. Tidak menggunakan obat yang kedua lagi. Ya. Oke. Yes. Jadi gue putuskan buang, gue cuma doa, Tuhan, gue tahu ini antara benar dan salah. Tapi gue tahu kalau lu udah ngomong, gak ada yang bisa
membatalkan itu. Nah ini menjadi sebuah rema tuh ketika omongan itu. Jadi gue putuskan untuk buang tobat gue, simpen tobat gue, nggak sentuh sama sekali. Yang terjadi apa? Bener, nggak bisa tidur lagi dan lain sebagainya. Gue bilang Tuhan tolong, tiap hari gue Tuhan tolong. Jadi setiap hari itu mesti keluar, masih sama, terjadi sama, keluar, tetap pelayanan. Waktu itu kan masih main musik ya. Gue main drum tetap masih khawatir, deg-degan dan lain sebagainya. Turun masih, makanya masih ada yang bilang, kok muka lu tegang banget ya? Katanya gitu. Ya oke, nggak apa-apa, gue bilang nggak apa-apa. Gitu. Pelayanan dan lain sebagainya. Sampai akhirnya tuh, gue nggak tahu kenapa di satu titik, gue udah nggak ngerasa itu semua. Jadi cemasnya hilang. Lewat gitu aja. Iya. Oke. Tapi itu berbulan-bulan ya. Bulan-bulan gue sambil jalanin dan lain sebagainya, gue tetap berdoa dan lain sebagainya. Tiba-tiba gue bisa nge sendiri. Kemana semua yang waktu itu gue rasain? Gue coba cross check lagi tuh. Iya lu. Nggak ada satu momen yang tiba-tiba begitu, tapi berlangsungnya bertahap begitu ya. Iya. Oke. Jadi nggak langsung top gitu, tapi jalan-jalan tiba-tiba semuanya itu hilang. Iya, tanpa terasa. Iya. Itu uniknya tuh. Nah, tapi dalam perjalanan itu gue lihat ada satu yang gue lihat di mana Tuhan tuh lagi ngajarin tuh. Tuhan ngajarin selama ini kita bilang Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa dan lain sebagainya. Itu mungkin dalam keadaan kita baik-baik aja itu mudah banget untuk kita ucapkan itu gitu. Tapi ketika kita lagi digoncang gitu ya, gue udah pernah ngalamin di berbagai area, situasi dan area, keuangan dan ditinggal orang dan sebagainya. Nah di satu sisi sekarang ini gue diperhadapkan dengan pilihan lo mau selesai, mau nyerah, atau lo mau tetap percaya gitu. Nah gue memutuskan untuk tetap percaya pada saat itu. Gue memutuskan apa yang Tuhan katakan, rancangan yang ada padaku mengenai kamu, bukan rancangan kecelakaan. Gue pegang itu. Apapun yang menjadi, pencobaan yang kamu hadapi tidak melebihi kekuatan kamu. Itu gue pegang. Itu selalu tiap kali terjadi ya gue perkatakan pencobaan ini gak lebih dari kekuatan gue. Gue percaya dalam nama Yesus, gue ucapkan terus. Dan ya itu tiba-tiba udah gak ada. Nah pada saat proses gue lagi masih depresi itu seperti itu, gue gak bisa ketemu orang. Karena? Gak bisa, gue ngerasa deg-degan. Jadi ada tamu dateng, gue ada aja mondar-mandir. Terus gue alasan, gue gak bisa nih, gue sorry gue jelasin, saya gak tenang. Dan tempat favorit gue itu di kamar, gue matiin lampu, meremang dan gue diem. Gitu, tempat favorit gue tuh. Bener-bener gue di situ tuh ngerasa gue udah gak peduli sama dunia luar. Ini tempat terbaik di mana gue ngerasa inilah yang paling nyaman dan lain sebagainya. Bro, sorry gue potong sedikit. Jadi awal mulanya itu berarti memang pada saat, jadi awal mula you mulai cemas dan sebagainya itu betul-betul pada saat yang Juni di mana you kena COVID itu ya? Yes, vertigo itu. Jadi itu saat yang bersamaan mulainya vertigo, habis itu diperiksa dan didiagnosa COVID. Dan itu mulai berlangsung. Tapi itu terjadi 2021 ya. Padahal pandemi kan 2020 ya mulainya ya, bulan Maret kalau nggak salah ya. Iya betul. Jadi dari awal Maret 20 sampai Mei 21 tuh aman, semua oke gitu ya. Oke. Malah nyokap duluan yang kena COVID. Tapi dia ya oke lah, nggak ada masalah gitu. Tapi pemicunya itu bisa nggak? Karena kalau menurut gua kan COVID itu kan hanya sebagai sebuah triggernya aja kan, sampai lu bisa stres kan. Karena kita tahu bahwa di zaman pandemi itu dari bulan Maret 2020 sampai 2022 tuh pik-piknya ya. Itu kan semua orang nggak kerja, semua orang kehilangan pekerjaan, semua orang kehilangan penghasilan. Mungkin tidak kehilangan semua, tapi berkurang drastis itu banyak. Nah, apakah itu juga yang menjadi faktor lu sebenarnya lu udah ngalami ketakutan, kecemasan? Apakah itu juga menjadi salah satu faktor? Jadi kalau ditanya faktornya apa, gue terus terang nggak tahu karena gue nggak khawatir tentang keuangan sebenarnya. Tapi yang gue khawatirin tuh, gue rasanya itu udah nggak berguna, gitu. Ini kenapa nih badan gue? Gue rasanya nggak bisa aktivitas karena gini, dalam posisi untuk ketemu orang seperti ini gue nggak bisa. Dan itu yang bikin tiba-tiba mikir gue kayak gue udah nggak ada gunanya. Tapi dari 2020 Maret sampai Mei 21 itu you nggak cemas? Kan COVID setahun tuh. Sebelum you kena itu kan udah setahun tuh. Itu nggak merasakan cemas, takut gitu nggak? Biasa aja. Biasa aja. Oke. Dan selama waktu itu lu belum pernah kena COVID sama sekali? Belum. Sampai di bulan Juli? Iya betul. Jadi memang pemicunya benar-benar penyakit COVID tadi.
ya kan, yang membuat lu vertigo dan nggak sembuh-sembuh, dan itulah yang menyebabkan lu merasa bahwa hidup lu tidak lagi berguna karena nggak sembuh-sembuh. Ya. Oke. Nah, waktu pas bro merasakan sudah pulih itu tepatnya kapan? Jadi kalau nggak salah Awal 22 kah? pertengahan 22 ya. Berarti kurang lebih 1 tahun ada ya? Iya, 1 tahun. Dari sejak dimulainya itu Betul, ya? betul. Butuh waktu 1 tahun kurang lebih ya? Betul. Nah, jadi dalam perjalanan ini gue ngelihat ada Tuhan di dalamnya. Kenapa? Yang pertama adalah tadi kan gue bilang gue berobat tuh cukup Panjang ya? cukup panjang. Effortnya Itu duitnya kan nggak kecil. Iya. Kalau kita hitung-hitung tuh bisa 1 motor. Baru. Tapi tau nggak? Percaya nggak? Itu spesial pun nggak pakai duit kita. Oke. Jadi ada orang-orang tiba-tiba, gue nggak cerita kondisi gue nggak bilang gue lagi stres, gue nggak bilang lagi depresi, gue nggak bilang gue lagi butuh duit banyak. Orang-orang itu bisa digerakkan Tuhan untuk transfer tiba-tiba. Bahkan ada salah satu orang cukup jauh tempatnya, dia bilang lagi pagi ini gue ingatnya nama Johan terus, ini kayaknya Tuhan suruh gue transfer deh. Dia minta rekening, dia transfer nggak cuma sekali, beberapa kali transfer. Dan uniknya sampai akhir pengobatan itu kita pure nggak keluar duit sepeser pun. Iya, serius. Tapi pas mau kontrolnya kita udah ketar-ketir, aduh duit lagi. Tapi pas udah mau nyampe ada aja. Gitu. Jadi kalau melihat perjalanannya semua kurang lebih 1 tahun itu, buat you pribadi itu pembelajarannya apa aja? Nah, jadi ya pembelajarannya gini. Kadang-kadang dalam hidup ini kan kita bisa mengatakan Tuhan itu baik itu kan dalam kondisi dimana kita baik-baik aja. Terus kita percaya bahwa Tuhan menyertai itu dalam kondisi kita baik-baik aja. Terus kita ngerasa pemeliharaan Tuhan tuh nyata ketika kondisi ekonomi kita baik dan lain sebagainya. Nah, gue belajar justru di kondisi itulah membuktikan bener gak apa yang lu percayai. Nah, kita kan percaya Tuhan kita Jehovah Rafa, dia tabib, dia segala tabib. Kita percaya dia itu Jehovah Jireh, dia mencukupkan segala kebutuhan kita. Iya kan, kita kan percaya tuh. Terus kita percaya dia itu panji-panji kemenangan kita. Nah, pertanyaannya, ketika terjadi kondisinya seperti itu, dibutuhkan bener-bener iman seperti itu, tindakannya bener gak bahwa memposisikan Tuhan itu sama nggak seperti yang kita hari-hari sudah bicarakan itu? Betul. Dia pegang kontrol dan sebagainya gitu. Nah, dalam perjalanan itu gue ngerasa dapet banyak banget. Kita tuh cukup ngerasa kok begini ya, makanya gue bilang kan tadi di awal, kok istri gue disembuhin gue kagak gitu ya. Nah, akhirnya gue ketemu tuh di situ. Gue yang pelihara, saya yang pelihara, kata Tuhan, saya yang kasih kesembuhan, saya yang kasih segala sesuatunya, saya pengen kontrol. Di saat itulah gue tahu, iya Tuhan. Dan semenjak itu gue gak pernah khawatir apapun. Beneran. Mungkin terasa munafik dan lain sebagainya ya. Karena gini, tadi gue udah bilang, gue udah di area keuangan, gue udah pernah dihantam. Kita benar-benar di minus, gak ada duit, mau beli bakso 10.000 itu mikir 3 hari. Terus ditinggal orang-orang, kayak abang meninggal di hari yang lalu 2016 dan lain sebagainya. Terus dihantam kerjaan, tiba-tiba harus tutup, toko dan sebagainya. Itu udah banget membentuk kehidupan gue soal keuangan. Udah lewat lah. Dan di area itu tuh, pas di area secara pribadi nih, berbicara tentang kesehatan dan nyawa, itu Tuhan berbicara banyak di situ. Banyak banget terjadi, mindset yang berubah dan sebagainya. Tapi gue pengen tahu deh, Jok, maksudnya perasaan lu ya, maksudnya ketika lu ngalami sakit, nggak sembuh-sembuh, lu udah keluarin banyak duit untuk pergi ke dokter, ya sekalipun pada akhirnya ada Tuhan kirim ya untuk memberkati lu gitu. Bagaimana perasaan lu ketika lu mendengar khotbahnya Billy Lantang dan kemudian lu mendengar kata-kata kenyataan hidup harus tunduk pada kebenaran? Maksudnya ketika lu mendengar kata-kata itu tuh maksudnya perubahan apa, transformasi apa yang terjadi dalam kehidupan lu sampai pada akhirnya lu berani bahwa obat yang harusnya tadinya lu makan lu buang gitu loh. Maksudnya apa, perubahan apa pada saat lu mendengar kata-kata itu? Jadi ketika pertama kali gue dengar kata-kata itu, awalnya kan sebelumnya kan gue pikir gue sakit.
gue pikir gue nggak ada jalan keluar lagi. Nggak ada masa depan. Nggak ada masa depan. Hampir membuang diri ke rel kereta, gitu ya. Ya terus gimana? Ya bisikan-bisikan itu jelas banget. Jadi gini, kadang-kadang kita menyepelekan orang yang bilang nih gue denger gue disuruh tabrak ini ke kereta. Karena gini, kalau gue puji Tuhan ya, gue bisa hidup sampai sekarang kan, ditolong Tuhan lah gitu. Ada satu tetangga kita nih, itu dia ngalamin kondisi yang sama kayak gue. Jadi juga sering ngalamin denger bisikan-bisikan gitu. Akhirnya dia bunuh diri loh. Tetangga loh. Dia cerita, dia nggak tahu gue ngalamin itu. Kalau dia tahu, mungkin dia nanya gue kali nggak tahu gimana gitu. Nah yang bro lakukan itu kan juga terus menerus ada kan ke bro kan. Nah yang dilakukan oleh bro pada saat itu terjadi, yang dilakukan apa? Pada saat itu juga momen-momen terjadi itu, bro berdoa kah atau berdoa? Jadi yang gue lakukan adalah gue meningkatkan kedekatan diri gue sama Tuhan. Gue berdoa bisa 3 kali, 4 kali, sambil menyembah Tuhan, baca firman, terus dengar khotbah itu bisa 3 kali, 4 kali dalam 1 hari. Setiap kali ada itu langsung baca firman, berdoa, baca firman, berdoa, begitu. Ya. Karena gue pikir kalau kita afirmasi dong menurut gue nggak kuat. Jadi gue perlu sesuatu yang benar-benar Tuhan yang bekerja gitu loh. Jadi gue dengar khotbah, gue dengar firman Tuhan, gue baca firman Tuhan, gue doa dan sebagainya. Nah, anak-anak kan suka adain kebaktian kecil ya tiap minggunya di rumah ya. Gue setiap kali itu suruh mereka berdoa. Setiap kali mereka kumpul mereka berdoa. Dan gue ngeliat bagaimana ketika kita ada orang-orang berdoa buat kita ya, itu semacam ada kekuatan. Gitu. Nah, terus tadi kita lanjut nih yang dihilangkan itu apa yang terjadi. Sebelumnya gue berpikir gue udah gak berguna, gue gak bisa apa-apa nih. Gue rasa gue udah cuma nyusahin istri gue dan lain sebagainya. Udah dibuat nih, gue rasanya udah buat nih. Dan begitu gue dengar khotbahnya Pastor Billy, ternyata hidup harus tunduk sama kebenaran. Itu langsung terjadi perubahan mindset luar biasa banget. Dan gue bilang gue gak sakit, ada yang maksud Tuhan nih sama apa yang gue alamin sekarang. Gue gak tahu nih apa maksud Tuhan, tapi gue percaya bahwa Tuhan bilang, Alkitab bilang, masa depan gue tuh penuh pengharapan, masa depan gue tuh ada di tangan Dia. Pencobaan ini tuh gak kalau di kekuatan gue dan sebagainya. Akhirnya gue menjalani kehidupan gue lebih pede. Meskipun udah gak sama, gue ngalamin hal yang sama, tapi gue responnya beda. Gitu. Karena yang di dalam lu udah beda, ya. Cara pandang lu udah beda, situasinya mah sama. Dan satu informasi lagi yo. Jadi ketika gue udah sembuh, gue kan bukan gue udah sadar kondisi gue tuh dimana gue udah ngalamin itu lagi. Gue lagi gergaji kayu lah di rumah gue mau bikin meja ini gergaji kayu, tiba-tiba ada yang datangin gue teman, coba mau ngobrol boleh nggak gitu. Oke, gue bilang kenapa ya? Dia cerita kondisi dia, ternyata dia lagi di titik yang sama waktu gue alamin. Dia depresi, dia lagi stres dan dia nangis. Kita ngobrol di dalam mobil, kita ke mobil sampai nangis sama cowok ya tentunya. Nah di situ gue ngerti ternyata Tuhan kasih gue tempat itu untuk bisa berkati dia ngomong seperti itu. Akhirnya gue cuma ngomong apa yang gue dengar, gue ingin segala macam. Gak lama dia bilang thank you, dia udah dipulihkan. Nah itu satu pasien yang Tuhan tiba-tiba kirim gitu. Jadi dia selalu ada maksud positif dari segala kejadian yang kalau disertai Tuhan ya. Betul. Itu salah satu contoh menjadi berkat bagi orang lain melalui pengalaman sendiri gitu. Betul. Oke. Menarik. Keren. Jadi kurang lebih butuh waktu 1 tahun ya. Jadi kalau dengar ceritanya Bro Joe ini, saya melihat jadi waktu awal kan you kan mencoba melakukan segala macam hal yang you rasa mengerti secara pikiran gitu kan. Tadi kalau vertigo ya pergilah ke dokter, berobat gitu kan. Jadi logika berjalan gitu. Gitu kan. Sampai satu titik, sampai ke psikiater itu kan semua logika kan. Tapi ternyata kalau dengar dari cerita Bro itu, titik baliknya sepertinya ya, kalau coba dikoreksi kalau memang ada yang kurang pas, titik baliknya justru ketika tidak mengandalkan logika, tapi justru mendengar ya. Kalau dari cerita Bro itu pada saat satu titik mendengar firman, tiba-tiba ada semacam apa ya pencerahan begitu lah. Dan pewahyuan itu, dan itu justru yang menguatkan semuanya melampaui di atas pemikiran gitu. Jadi logikanya malah tidak berjalan, pewahyuannya yang berjalan dengan sangat baik gitu. Benar. Betul ya begitu ya. Betul. Dan itulah yang membangkitkan iman kembali, membangkitkan pengharapan kembali ya. Karena titik baliknya justru di waktu dia dengar khotbahnya
Iya, menarik. sampai ditantang. Ya. Jadi buat teman-teman semua, pembelajaran hari ini juga adalah bahwa ya ketika kita ada dalam keadaan terpuruk, ya jalan keluar kita tuh bukan menghindari Tuhan, ya bukan menghindari kebenaran Tuhan. Justru kenyataan hidup harus tunduk pada kebenaran. Ya. Justru pada saat kita mengalami titik terendah dalam kehidupan setiap kita, itu adalah saat yang tepat untuk kita merenungkan kembali kebenaran-kebenaran yang kita tahu, karena itu jalan keluar. Betul. Gitu ya, Pri. Ya, setuju. Jadi dengan pengalaman yang udah lu lalui ini, kira-kira kalau ke depan ada mungkin ya dalam tanda kutip ya Tuhan izinkan hal-hal yang mungkin Tuhan bawa lu lagi ke lembah, ya pasti lu udah Mengerti dan punya kekuatan bahwa ekstra. ada maksud di balik Betul. hal itu. Nah, selain perjalanan yang 1 tahun ini nih, ada hal lain nggak sebelum itu yang mungkin lebih berat dari ini, atau ini yang terberat? Kalau pribadi ini Sekarang. Ini yang paling berat ya. Iya, tapi kalau Yang lain-lain mungkin lebih masih ada logika lah ya, finansial dan sebagainya. Kalau ini kan betul-betul murni keyakinan ya. Udah di ujung tanduk. Nah, terus kita kan sekarang lagi ini di YouTube nih, Bro. Jadi makanya ini kan ada cukup banyak ya yang nonton juga gitu. Jadi mungkin ada teman-teman yang pas melihat video ini juga tentu mungkin ada yang dalam proses itu ya gitu. Nah, mungkin untuk teman-teman yang sedang nonton dan lagi berjuang juga dalam proses yang kurang lebih sama gitu, mungkin ada Bro mau sampaikan pesan untuk teman-teman itu, mungkin apa gitu pesan-pesan yang ingin disampaikan gitu. Oke, teman-teman, banyak orang yang ketika ngalamin hal seperti ini, mereka justru nggak berhasil untuk keluar dari masalah ini. Kenapa? Dari satu yang gue pelajarin adalah ketika mereka merasa menceritakan hal ini adalah tabu, karena takut dianggap gila dan lain sebagainya. Nah, saran saya, kalau misalnya teman-teman ada yang dengar cerita ini, terus kondisinya lagi benar-benar lagi butuh pertolongan, teman-teman jangan ragu untuk mau cerita, minta pertolongan. Terus sama pasangan kah atau orang tua kah. Nah, mungkin bagi orang tua atau pasangan yang lagi dengar ngerasa pasangannya lagi begini atau anaknya lagi begini, saran saya adalah cobalah untuk mendengar dengan rasa empati gitu. Terus yang selanjutnya yang kedua, jangan pernah anti sama yang namanya pertolongan profesional. Dalam hal ini mungkin psikiater tidak dibutuhkan. Kalau memang benar-benar dibutuhkan, silakan go ahead ke sana, karena Tuhan bisa pakai berbagai cara. Nanti perjalanannya Tuhan akan kasih pewahyuan bagaimana Dia akan menunjukkan bagaimana kebesaran Dia, kehadiran Dia di dalam kehidupan kita yang lagi bermasalah ini untuk menolong kita gitu. Yang penting iman itu kan timbul dari pendengaran, dengan firman Tuhan. Firman Tuhan akan menjadi berkuasa ketika apa sih? Ketika kita lakukan. Jadi ketika kita lagi masa pengobatan apapun itu, jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah tinggalkan firman-Nya, jangan pernah lupakan Dia dan lain sebagainya. Karena apa? Karena firman itulah, Tuhan itulah Bapa yang kita sembah, yang punya kuasa untuk menyembuhkan kita. Amin. Percayalah, manusia itu terbatas, kita mungkin bisa mengandalkan di area-area tertentu, tapi ada satu area benar-benar kita benar-benar harus mengandalkan Tuhan secara total. Gitu. Thank you. Iya. Jadi hari ini teman-teman ya Luar biasa ya, bahwa kalau teman-teman mengalami apapun ya, bahasa kekiniannya mungkin mental health ya. Mental health. Ya, mengalami Kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, sekali lagi ya jangan sungkan-sungkan untuk ragu, minta bantuan kepada profesional ya, dan pada akhirnya ada sisi ruang yang lain lagi ya, biarkan Tuhan bekerja dalam kehidupan setiap kita ya. Kalau Johannes Lo aja bisa Tuhan tolong, ya kita percaya semua kita yang mengalami hal yang sama juga bisa ditolong sama Tuhan. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Mungkin itu kata-kata dari gua, mungkin ada dari Dr. Ricky, silakan. Ya, kalau saya lihat intinya pesannya adalah untuk teman-teman yang sedang mengalami masa-masa yang sulit itu jangan sungkan untuk mengakui, terus kemudian minta pertolongan. Itu sih pesannya. Karena kalau lihat dari ceritanya Johannes barusan, justru pertolongan itu datangnya dari hal yang kita pikir bukan itu. Yang kita pikir kan cari pengobatan dan sebagainya, tapi justru itu datangnya bukan. Jadi akui saja, minta pertolongan, nanti di waktu yang tepat Tuhan pasti tolong. Siap. Dan yang pasti kenyataan hidup harus tunduk pada kebenaran. Amin. Ya, kita akan jumpa lagi di kesaksian lainnya
yang juga akan memberkati kehidupan setiap kita, menumbuhkan iman, dan membangkitkan pengharapan kita terhadap Tuhan. Satu lagi bro, jadi saya percaya bahwa Tuhan itu kalau izinkan masalah terjadi itu karena Dia itu ingin memulihkan kita, membuat kita lebih kuat dari sebelumnya, dan Dia akan pakai kita untuk bisa menguatkan orang lain, seperti Yohanes. Gitu. Jadi setelah pulih, bersedia untuk bisa sharing kesaksian supaya ini menjadi penguatan juga untuk teman-teman yang sedang berjuang saat ini. Ya, mungkin itu. Oke, Tuhan memberkati. Thank you. Sampai ketemu God lagi. bless. God bless you. Dadah.